Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjih wa ihtada bihaddihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan di siang hari ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita di masjid yang kita cinta ini, ibadah sholat zuhur berjamaah. Terlebih hari ini alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah kemuliaan untuk bisa beribadah di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an, yaitu 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Dan juga kita hari ini sudah berada di hari yang ketiga dari bulan Zulhijjah versi pemerintah Indonesia ya. Kalau di Arab Saudi sekarang hari keempat, Pak, ya. Dan tentu kita berusaha dan selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita bisa mengisi hari-hari mulia ini dengan amal ibadah sekaligus dijaga dari setiap dosa dan maksiat, yang mana bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini lebih mulia daripada 10 hari terakhir Ramadan. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, dan ketika nanti 10 hari ini berlalu jangan sampai kita anggap sebagai hari biasa, tapi adalah hari-hari yang insya Allah akan memberikan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satunya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang disyariatkan pada hari-hari mulia ini, khususnya nanti tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ibadah yang mungkin setiap tahun kita sudah mempelajarinya, tapi kembali kita akan mempelajarinya sebagai satu persiapan dan pengingat, yaitu ibadah terkait penyembelihan hewan ternak yang populer di masyarakat kita dengan istilah kurban ya. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih, Pak, sebenarnya sepengetahuan saya ya, tidak ada bab di dalam kitab fikih itu bab kurban. Yang ada kalau di dalam kitab-kitab fikih itu babnya disebut udhiyah. Ya, bab udhiyah. Makanya para ulama ketika mendefinisikan kurban, yang didefinisikan itu istilah udhiyah, bukan istilah kurban. Ya. Karena itulah seperti yang ada di dalam di dalam layar di depan ini ya, fikih yang kita sebut adalah fikih udhiyah ya, atau nggak masalah kita menggunakan istilah yang populer yaitu fikih kurban. Nah, tapi kalau kita ingin mendefinisikannya jemaah sekalian, maka fikih udhiyah atau fikih kurban ini didefinisikan oleh para ulama ya, misalnya di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sebagai ibadah yang wujudnya mayuzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bisyara'ita makhsusah. Jadi ibadah yang wujudnya itu adalah hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, tetapi karena ibadah penyembelihan hewan itu, Pak, tidak selalu wujudnya kurban ya, ada juga ibadah lain dalam bentuk penyembelihan hewan, misalnya seperti akikah dan membayar dam haji, maka para ulama menambahkan definisi yang mengkhususkan ibadah kurban, yaitu fi ayyamin nahri, dilakukannya pada hari-hari nahar, yaitu berdasarkan Al-Quran mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Hari nahar itu artinya hari penyembelihan hewan kurban. Tapi sebenarnya, Pak, istilah nahar itu istilah yang secara spesifik dimaksudkan untuk hewan yang disembelih dalam posisi dia disembelihnya hewan ini berdiri.
Apa Pak? Kira-kira hewan yang disembelih dalam posisi berdiri hewannya. Hewannya apa ya? Bukannya nyembelih ya. Hewannya. Apa kira-kira Pak? Unta. Jadi dalam tradisi bangsa Arab, mereka itu kalau menyembelih unta tidak mesti harus dijatuhkan Pak. Dalam posisi untanya berdiri itu bisa disembelih. Ya silakan kalau mau atau penasaran ingin tahu caranya gimana, buka YouTube aja Pak. Banyak itu cara nyembelih unta ya. Kalau di sini kayaknya sulit mau latihan nyembelih unta Pak. Kenapa? Nyari untanya aja sulit. Nah itu dalam bahasa Arab, menyembelih hewan dalam posisi berdiri namanya disebut nahar. Tapi kalau hewan itu disembelih dalam posisi dibaringkan Pak, namanya disebut zabah. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran surah As-Saffat, ketika Allah menceritakan kisah penyembelihan kambing kibas sebagai pengganti dari penyembelihan Nabi Ismail. Di mana Allah kemudian mengatakan, wa fadainahu bidzabhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan kambing yang disembelih dengan cara dibaringkan. Nah, jadi kalau dari sisi istilah nahar itu sebenarnya istilah untuk menyebut metodenya ya. Tapi ala kulli hal sebenarnya intinya adalah nahar merupakan istilah untuk menyebut kita melaksanakan ibadah kurban ya. Dan itu dilakukan selama 4 hari fi ayyamin nahri. Yaitu dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah hari tasyrik. Dimulai dari setelah sholat Idul Adha dan khutbahnya dan berakhir sebelum maghrib hari ke-13 Zulhijjah. Ya. Bisyara'id maksusah dan juga dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Artinya yang namanya ibadah kurban itu nanti mensyaratkan hewan tertentu, mensyaratkan distribusi dagingnya pada mustahik tertentu dan semacamnya. Nah ini untuk menyebutkan atau mengisyaratkan ibadah ini memiliki kekhususan yang tidak sama dengan ibadah-ibadah penyembelihan hewan yang lainnya. Nah kemudian ya mas kalian, sebelum kita masuk kepada masalah bagaimana hukum-hukum kurban ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu ya apa saja sih fadilah dan hikmah yang bisa memotivasi kita untuk bisa beribadah kurban. Nah di sini saya ingin menyampaikan lebih awal begini Pak. Sebenarnya ya, mayoritas ulama berpendapat kurban itu hukumnya sunnah. Tapi jamaah sekalian, kita kalau mengenal atau menyebut kata sunnah Pak, kadang kita kurang lengkap mendefinisikan kata sunnah. Biasanya kita kalau menyebut kata sunnah itu definisinya hanya sebatas mayutsabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak masalah. Ya biasanya sampai situ definisinya Pak. Tapi sebenarnya kalau di dalam kitab-kitab usul fikih, para ulama mendefinisikan ada tambahannya yang lebih lengkap Pak. Wa yastahiqqul laumu. Dan orang yang mampu melakukannya, tapi dia tidak mau melakukannya meskipun tidak berdosa, layak dicela. Artinya kita akan membayangkan ya, ibadah kurban ini meskipun tidak wajib, tapi kalau kita berkesempatan dan mampu melakukannya, namun kita abaikan, sungguhnya kita telah merugi. Karena kita mengabaikan pahala besar yang Allah janjikan di dalam ibadah kurban itu. Saya kasih analogi contoh begini Pak. Misalnya ya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ini sebagai analogi ya, raqatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira kalau dunia dan seisinya dikurskan ke rupiah, berapa rupiah Pak? Berapa Pak? Unlimited ya, nggak ada nilai, nggak ada batasnya kan? Padahal hanya sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Ya Rasul katakan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Kira-kira kita tergiur nggak untuk melakukannya Pak? Harusnya kan tergiur kan? Tapi masih banyak nggak saudara muslim kita yang tidak melakukannya? Nah disinilah kemudian kita memahami ibadah ini sederhana tapi pahalanya luar biasa. Dan kalau kita abaikan padahal kita mampu melakukannya, sungguh kita telah merugi. Ya, sebagai gambaran misalnya ya, jadi contoh sederhana juga nih Pak. Tadi kan kita sebutkan sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misalnya nih jamaah sekalian, DKM Masjid Salahuddin memberikan pengumuman, barang siapa yang bisa hadir ke masjid untuk sholat qobliyah subuh, nanti pulang dari masjid masing-masing disakui uang 1 triliun. Ya, kita yang datang ke masjid rame nggak Pak? Hah? Rame nggak? Bahkan sebelum maghrib sudah pada penuh tuh isi masjid itu ya. Padahal tadi Rasul katakan apa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tiba-tiba Pak, ada orang yang dia sudah fakir, banyak hutang gitu ya, mudah datang ke masjid,
dapat informasi bahwa DKM akan menghadiahkan uang 1 triliun, akhirnya dia bilang, saya nggak mau, saya nggak perlu. Padahal dia dalam kondisi butuh, Pak. Maka orang seperti ini ketika tidak mengambil hadiah itu berdosa nggak? Berdosa nggak? Nggak berdosa. Tapi kira-kira layak nggak kita cela, Pak? Dia butuh, tapi seakan-akan dia tidak butuh. Nah, begitulah gambaran kita nanti di hari kiamat. Ketika seorang muslim di hari kiamat akan ditampakkan amal-amalnya, Pak. Bisa jadi kita akan banyak menyesali, kenapa saya tidak menyempurnakan amalan saya yang sunnah-sunnah untuk menjadi pelengkap amalan wajib saya. Padahal saat di dunia mungkin saja kita mampu melakukannya. Maka akhirnya yang terjadi adalah di hari kiamat kita hanya menyesali apa yang sudah kita tinggalkan. Nah, di sini saya ingin menggambarkan begitulah gambaran ibadah kurban ini. Jadi sekali lagi, kalau kita mampu melakukannya jamaah sekalian, dan ini masih ada beberapa hari sebelum kita masuk ibadah kurban, maka kita siapkan dengan maksimal, karena bisa jadi tahun depan belum tentu kita berkesempatan untuk melakukannya. Karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah kurban jamaah sekalian, ada beberapa informasi dari Al-Quran dan hadis tentang fadilah dari ibadah kurban ini. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cintanya kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam." Kata Nabi SAW, tiadalah seorang anak Adam, seorang manusia, melakukan pekerjaan atau perbuatan ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban atau hari nahar, kecuali wujudnya adalah ibadah kurban itu sendiri. Artinya Nabi mengatakan bahwa ibadah kurban itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah secara khusus pada hari raya ibadah kurban. Bahkan Nabi menyebutkan di antara pahalanya, Pak, innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Bahkan apa yang datang dari hewan kurban itu, dari tanduknya, bulunya, kulitnya, dan seluruh unsur dari hewan tersebut akan datang nanti di hari kiamat menjadi saksi bagi mereka yang beribadah kurban. Bahkan lebih dari itu, darahnya yang najis pun, kata Nabi SAW, wa annad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Darahnya yang najis saja, Pak, yang itu terbuang begitu saja, yang tidak akan dimanfaatkan, tetap akan menjadi pahala Allah letakkan di tempat di hari kiamat nanti sebelum dia tertumpah di atas tanah. Maka Nabi ketika menyebutkan pahala fadilah kurban ini, Pak, beliau akhirnya menutup hadisnya dengan mengatakan, fatibu biha nafsan. Beruntunglah orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, apalagi kemudian di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ibadah kurban itu salah satu di antara kita mensyiarkan syiar-syiar Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Kami jadikan unta itu sebagai syiar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa memang yakin mencintai Allah, maka buktikan salah satunya dengan ibadah kurban ini. Kemudian lebih dari itu jamaah sekalian, ibadah kurban merupakan sunnah Rasulullah yang Nabi Muhammad itu wajib setiap tahun berkurban. Tapi bagi umat hukumnya tidak sampai wajib. Kata Nabi SAW, salasun hunna aliyya faraid walakum tatawu. Ada 3 perbuatan yang hukumnya wajib atas diriku, tapi bagi kalian hukumnya hanya sebatas sunnah saja. Al-witru wan nahru wa salatud duha. Salat witir, berkurban setiap tahun, dan salat duha. Nah, jadi artinya ibadah kurban ini, Pak, bukan hanya ibadah yang mulia, tapi bahkan Nabi pun wajib melakukannya setiap tahun. Maka tentunya kita sebagai umatnya layak untuk menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian di antara fadilahnya juga adalah ibadah kurban ini jamaah sekalian, ibadah yang Allah sandingkan dengan ibadah salat sebagai ibadah yang paling utama. Ya, Allah berfirman dalam Al-An'am 163, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihan kurbanku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi artinya jemaah sekalian, kalau Allah menyandingkan ibadah kurban dengan ibadah salat, padahal salat adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam, mengisyaratkan bahwa kurban juga bagian dari ibadah yang paling utama dalam Islam. Nah, tapi kadang jamaah sekalian, manusia itu salah satu sifat yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka suka menilai sesuatu secara materi.
Maka Nabi SAW juga menginformasikan Pak, di antara pahala ibadah kurban yang bisa dihitung secara kuantitas adalah kata Nabi SAW, bikulli sya'ratin hasanah. Pada setiap helai rambut dari hewan kurban itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya penasaran ya, berapa sih kuantitas pahala kurban saya, sebelum disembelih dihitung dulu Pak itu bulunya. Kalau nggak ada kerjaan. Jadi hitungi satu-satu ya itu ya. Karena Rasul katakan setiap helai rambutnya adalah kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui Pak berapa atau betapa besarnya ibadah kurban ini kita lakukan dengan pahala yang dijanjikan, maka sungguh ketika kita mampu melakukannya tapi kita abaikan, hakikatnya kita tidak berdosa sih, tapi kita bisa dikatakan telah merugi dan layak dicela karena mengabaikan ibadah ini dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sekarang kita masuk jamaah sekalian kepada persoalan hukum-hukumnya, Pak. Lantas tadi saya sudah sebutkan ya, di antara persoalan hukum kurban itu adalah mayoritas ulama berpendapat kurban hukumnya sunnah. Nah, kalau saya mengatakan Pak bahwa itu pendapat mayoritas, mengisyaratkan sebenarnya hukum kurban termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, karena kalau kita katakan ulama sepakat, baru nggak ada perselisihan. Tapi kalau masih kita katakan mayoritas ulama, maka memungkinkan adanya perselisihan ya. Nah, jadi persoalan hukum kurban ini setidaknya ada 4 masalah yang akan kita bahas ya. Dan mungkin ini pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah hukum asal kurban itu apa? Jadi kalau kita misalnya Pak memiliki kemampuan harta ingin untuk berkurban, kira-kira kalau kita tidak berkurban berdosa nggak? Nah, itu pertanyaannya ya. Kita mampu nih berkurban nih Pak. Punya uang untuk bisa membeli minimal seekor kambing. Tapi kemudian kita tidak mau berkurban. Pertanyaannya apakah kita berdosa? Ya. Maka jawabannya adalah, pertama, para ulama sepakat terlebih dahulu. Ibadah kurban itu sesuatu yang disyariatkan berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Tapi yang jadi masalah jamaah sekalian, ayat ini kalau kita lihat redaksinya Pak. Redaksinya itu penawaran atau perintah. Sholatlah dan berkurbanlah. Ya, kira itu polanya Pak. Perintah kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira konsekuensi hukum dari perintah dalam ayat ini apa? Karena yang jadi problem Pak, bukannya problem sih, secara fakta tidak semua perintah dalam Al-Quran itu hukumnya otomatis wajib. Itu yang jadi masalah. Maka perintah dalam ayat ini nanti akan menimbulkan perdebatan penafsiran di kalangan ulama antara yang memahaminya sebagai perintah wajib atau hanya sebatas perintah anjuran saja. Misalnya Pak ya, misalnya saya kasih contoh Pak, ada perintah dalam Al-Quran yang semua ulama sepakat tidak wajib, tapi Allah perintahkan, yaitu perintah setelah sholat Jumat Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Berarti kalau ada orang Pak setelah sholat Jumat dia langsung tidur, berdosa nggak? Setelah sholat Jumat langsung tidur Pak, nggak bertebaran mencari karunia Allah, berdosa nggak kira-kira? Nggak berdosa. Kenapa? Karena perintah dalam ayat ini kata para ulama tafsir bukan perintah wajib, tapi hanya sebatas anjuran saja. Nah, sekarang kembali kepada ayat tentang masalah kurban ini. Perintah dalam ayat ini perintah wajib atau perintah sunnah? Maka dalam masalah ini jamaah sekalian, ulama kita terpecah menjadi 2 mazhab yang masing-masing menguatkan dengan hadis sebagai dasar penafsiran mereka atas ayat tadi. Yang pertama, mayoritas ulama berpendapat ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Nah, dasar mereka hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an." Jika sudah memasuki 10 hari di awal bulan Zulhijjah dan seorang ingin berkurban, maka jangan dia potong rambut dan jangan dia potong kuku dan cukur rambutnya, atau jangan cukur rambutnya dan potong kukunya. Nah, kalau kita lihat redaksi hadis ini Pak, Rasul mengatakan wa arada ahadukum an yudhi, dan seorang di antara kalian ingin berkurban. Berarti kalau misalnya tidak ingin berkurban boleh nggak? Ya boleh gitu. Artinya Nabi tidak mewajibkan gitu kan. Nabi hanya menawarkan, ingin berkurban ya alhamdulillah, tidak ingin berkurban ya
tidak masalah gitu ya. Nah, maka berdasarkan hadis ini mayoritas ulama kemudian berpendapat hukum kurban itu tidak sampai wajib, tapi hanya sebatas anjuran. Tapi sunnahnya itu Pak bukan sunnah biasa, naik peringkatnya menjadi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditegaskan. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca hadis di mana Nabi saja setiap tahun wajib berkurban. Itu mengisyaratkan ini bukan sunnah biasa, tapi sunnahnya naik level menjadi sunnah muakkad. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, kalau dalam mazhab Hanafi ibadah kurban hukumnya wajib. Ya. Dan mereka mendasarkan kepada hadis. Hadis ini adalah hadis favoritnya panitia kurban. Karena biasanya dipasang di spanduk. Apa hadisnya? Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan harta atau kelapangan harta untuk berkurban tapi dia tidak menyembelih kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Nah, ini setiap tahun biasanya panitia kurban mazhabnya berubah Pak, jadi mazhab Hanafi semua. Gitu. Karena pakai hadis ini gitu ya. Nah, tapi ya ini pendapat mazhab Hanafi gitu ya. Ya sama Pak seperti zakat fitrah. Coba rata-rata kalau di masjid-masjid panitia zakat fitrah itu membolehkan nggak Pak zakat fitrah pakai uang? Boleh kan? Nah, itu berarti berubah jadi mazhab Hanafi semua itu. Karena yang membolehkan zakat fitrah kan mazhab Hanafi sebenarnya kan ya. Tapi nggak masalah, yang penting kan ada sandaran pendapat kepada para ulama ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hanafi kurban itu hukumnya wajib. Tapi Pak, mazhab Hanafi mewajibkan kurban itu dengan 4 syarat. Artinya orang yang tidak memenuhi 4 syarat ini sebenarnya tidak wajib kurban. Hukumnya sama seperti pendapat mayoritas ulama, sebatas sunnah saja. Nah, 4 syarat itu adalah yang pertama dia seorang muslim. Maka tidak wajib kurban atas non-muslim. Tapi pertanyaan begini berikutnya Pak, biasanya muncul nih. Boleh nggak non-muslim ikut patungan kurban? Nah, non-muslim sih tidak wajib kurban, betul gitu. Tapi boleh nggak dia ikut patungan kurban? Nah, nanti akan kita bahas nanti Pak ya. Tapi intinya dalam mazhab Hanafi yang wajib berkurban adalah muslim. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, akil balik. Maka anak yang punya harta Pak, meskipun hartanya melimpah, selama belum akil balik, belum wajib kurban. Misalnya nih Pak ya, ada seorang anak mendapatkan warisan. Ya, ayahnya meninggalkan harta sebesar 8 miliar. Ahli warisnya cuma 2 orang Pak, istrinya dan anaknya masih berumur 5 tahun. Ya, berarti hak istrinya berapa, hak anaknya berapa Pak? Dari harta 8 miliar itu. Ya, masih ingat hukum pembahasan fikih waris beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu malah ya. Istrinya hanya dapat 1/8. Anaknya yang umur 5 tahun tadi dapat sisanya Pak, 7/8. Berarti kalau harta warisnya 8 miliar, istrinya dapat hanya 1 miliar, sisanya 7 miliar menjadi milik anaknya yang masih berumur 5 tahun misalnya. Nah, pertanyaannya Pak, angka 7 miliar bisa nggak beli hewan kurban? Ya nggak usah ditanya, pasti bisa Pak ya, pasti bisa. Tapi pertanyaannya, anak umur 5 tahun tadi Pak, wajib nggak dia berkurban dengan harta waris dia 7 miliar tadi? Nggak wajib. Karena syarat wajibnya kurban adalah sudah berumur akil balik. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, boleh nggak walinya mengambil harta dia sebagai harta anak yatim untuk dibelikan hewan kurban? Tidak wajib iya, tapi boleh nggak si wali mengambil sebagian harta, ini kan harta anak yatim nih Pak, 7 miliar ini kan harta anak yatim, 7/8 ini harta anak yatim. Boleh nggak diambil oleh walinya, ibunya kah atau pamannya atau siapapun dari walinya untuk dibelikan hewan kurban? Boleh nggak kayak kita Pak? Nah, jawabannya kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau mengatakan boleh dengan 2 syarat. Harta anak yatim boleh diambil untuk kurban dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, si anak tahu. Dan syarat yang kedua, ada tanda-tanda di wajahnya rasa senang ketika dibelikan hewan kurban. Maka kalau misalnya Pak, si anak yatim yang dapat warisan 7/8 tadi umurnya baru 2 tahun Pak, bisa nggak dibelikan hewan kurban? Nah, umur 2 tahun gimana cara ngasih taunya? Dan bagaimana menampakkan di wajahnya rasa gembira ketika hewan kurban dibelikan? Ya kan nggak mungkin gitu ya. Maka umur 2 tahun tetap tidak boleh hartanya diambil untuk kurban. Tapi kalau umur tadi misalnya 5, 6, 7 tahun belum balik sih Pak, mungkin kira-kira bisa paham nggak dia dengan kurban? Kira-kira Pak, umur 6 tahun, 7 tahun bisa paham nggak dengan masalah kurban? Kemungkinan ya, bahkan bisa saja kan anak umur 6 tahun bisa sholat 5 waktu kan bisa saja.
Maka yang seperti ini kalau dia senang dibelikan hewan kurban dari harta dia yang merupakan harta anak yatim, menurut Imam Ibnu Qudamah itu dibolehkan. Jadi sekali lagi intinya sih dalam mazhab Hanafi yang wajib hanya yang sudah berumur akil balik. Kemudian syarat yang ketiga Pak, iqamah. Iqamah itu artinya dia tinggal ya di tempatnya, tidak melakukan perjalanan, maka jamaah haji tidak wajib kurban. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya, mampu secara harta yang mana standarnya adalah dia memiliki harta mencapai nisab zakat mal atau disebut muzaki. Dan nisab zakat mal itu adalah 85 gram emas yang jika kemudian kita konversikan 1 gramnya misalnya 1.300.000 berarti sekitar 110 juta rupiah. Kalau seseorang punya simpanan surplus di tabungannya Pak misalnya 115 juta, berarti ada surplus berapa itu dari nisab? 5 juta ya. 5 juta bisa beli kambing, wajib dia berkurban. Tapi kalau ada orang Pak, simpanan uangnya cuma 50 juta misalnya, wajib nggak dia berkurban? Tidak wajib. Tapi tetap dianjurkan untuk berkurban. Nah, jadi dasar mazhab Hanafi menetapkan standar hartanya adalah di atas nisab zakat mal. Ya. Nah, namun ya mas kalian, setelah para ulama kita berbeda pendapat antara yang mengatakan sunnah dan wajib, kemudian mereka sepakat. Mereka sepakat ada 2 kondisi yang namanya kurban itu hukumnya wajib. 2 kondisi kurban menjadi wajib. Yang pertama adalah jika kurban itu didasarkan kepada nazar. Seseorang bernazar karena mendapatkan sesuatu, akhirnya dia memohon kepada Allah agar dikabulkan sesuatu itu dengan cara kurban, maka wajib ditunaikan nazarnya. Dan yang kedua Pak, nah ini yang seringkali sebenarnya kita lakukan tapi kita nggak sadar itu hukumnya wajib Pak. Namanya disebut kurban ju'lu atau ja'lu. Yaitu kurban ketika kita membeli seekor kambing, tiba-tiba kita mengatakan ja'altuhu udhiyatan, atau kalau dalam bahasa Indonesia saya jadikan kambing ini sebagai kurban, maka itu menjadi wajib. Nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau baru niat saja bisa dibatalkan Pak. Tapi kalau sudah diikrarkan wajib ditunaikan. Termasuk dalam konteks ini Pak, nggak mesti kita secara secara resmi mengatakan saya jadikan kambing ini kurban. Kita beli kambing nih Pak ya. Setelah kita miliki, kita beli kambing, tiba-tiba teman kita nanya, itu untuk apa kambing itu? Akhirnya refleks kita jawab untuk kurban. Maka wajib itu dipotong. Intinya sudah terucap kata kurban. Nah yang jadi masalah Pak, kita kalau bawa kambing ke panitia kurban pasti ngomong nggak? Pasti ngomong kurban nggak? Pasti ngomong Pak, di situ wajib kurban kita. Dan rupanya salah satu konsekuensi dari kurban wajib Pak, yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya. Artinya apa? Panitia kurban juga harus tahu mana kurban wajib, mana kurban sunnah. Dan ketika panitia tahu bahwa itu kurbannya sudah menjadi wajib, kan tradisi masyarakat kita Pak, biasanya panitia nanya gitu kan, ini mau dapat bagian yang mana gitu kan. Ya, sebenarnya pertanyaannya jangan itu dulu Pak, tapi tanya dulu ini kurban wajib atau kurban sunnah. Nah kalau misalnya dia bilang, wah, tapi biasanya masyarakat yang nggak paham akan nanya Pak, apa bedanya kurban wajib sama kurban sunnah gitu kan? Ya kita katakan kurban wajib itu kalau dasarnya nazar, atau Bapak ketika beli kambing ini sempat nggak ngomong kalau ini akan dipotong kurban? Wah sempat saya ngomong kayak gitu. Kalau begitu Pak, Bapak nggak boleh makan daging kurban Bapak. Nah terus saya makan daging kurban siapa? Ya punya orang lain. Jadi artinya bisa switching Pak di situ, bisa tukaran gitu ya. Nah, jadi nggak boleh dia makan daging kurban dia, tapi boleh makan daging kurban orang lain. Tapi ada solusi Pak, agar kemudian kita bisa memakan daging kurban kita sendiri dan kita memang harus mengatakan ini kurban, maka solusinya adalah kita sampaikan atau ikrarkan ini kurban ditambahkan kata sunnah. Nah, kita bawa kambing kurban kita Pak ke panitia dan kita katakan Pak ini kurban sunnah saya. Nah kalau kita katakan di situ ada kata sunnahnya, maka nanti boleh kita memakan kurban tersebut. Nah, bisa dipahami kayak kita Pak ya, dua hukum kurban yang menjadi wajib ini tadi. Nah yang jadi masalah kira-kira Pak tahun-tahun yang lalu bagaimana? Tapi makan nggak? Dimakan nggak? Nah, kalau udah yang lalu-lalu sih ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, kita kalau memang nggak tahu nggak ada masalah. Sebenarnya Pak, kalau kebanyakan ulama mengatakan kalau kita tahu haram kita memakannya. Ya, dan kalau sudah terlanjur kita memakannya, padahal kita tahu hukumnya haram, wajib diganti. Tapi cara menggantinya bukan dengan menyembelih kurban yang baru, tapi membeli daging di pasar lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Itu kalau kita sudah terlanjur memakannya, padahal kita yakin itu sebenarnya haram
kita makan. Ya. Baik, sama seperti gini Pak, boleh nggak orang yang kurban Pak, tapi kemudian setelah dia kurban dia mensyaratkan semua hewan kurban itu untuk saya semua? Boleh nggak Pak? Kan daging kurban itu dibagi berapa? Maksudnya distribusi daging kurban itu kepada berapa pihak? 3 kan? Yang berkurban, orang yang mampu sebagai hadiah, dan sedekah kepada fakir miskin. Boleh nggak Pak kalau ada orang mengatakan saya mau berkurban tapi saya nggak usah dapat dagingnya untuk apa sedekah semua, boleh nggak gitu? Kalau itu boleh. Tapi kalau kebalikannya Pak, kebalikannya saya mau kurban nih tapi sebenarnya untuk saya semua nanti gitu, jadi nggak usah disedekain, boleh nggak? Kalau ini nggak boleh. Tapi kalau terlanjur termakan semuanya oleh dirinya dan keluarganya, maka kata Imam Nawawi wajib dia beli daging di pasar yang kira-kira itu layak untuk disedekahkan. Ya, bukan dengan cara nyembelih kurban baru, bukan. Tapi membeli daging hewan ternak ya, bukan daging ayam ya, daging hewan ternak yang itu kemudian layak untuk disebut sedekah. Jadi artinya yang namanya kurban itu di antara 3 mustahik kurban ini yang wajib ditunaikan adalah sedekah kepada fakir miskin. Adapun yang berkurban ataupun orang yang mampu itu hukumnya sebatas sunnah saja. Dan itulah Pak alasannya kenapa orang miskin boleh menjual kurbannya. Ya. Tapi kalau untuk orang yang berkurban atau orang yang mendapatkannya dan dia orang yang mampu tidak boleh menjualnya. Karena itu karena orang miskin di sini memiliki keistimewaan sebab Allah berfirman, wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian hewan kurbanmu dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, kurban untuk mayit ya. Ini masih ada waktu sedikit, kurban untuk mayit. Nah, kalau kurban untuk mayit ini Pak, yang jadi masalah tuh begini. Yang menjadi masalah adalah salah satu di antara rukun kurban Pak adalah orang yang berkurban itu harus berniat. Karena ada orang menyembelih kambing Pak, apa bedanya antara kurban sama akikoh? Sama-sama kambing disembelih, tapi bedanya antara kurban akikoh itu apa? Niat kan? Maka di antara ritual kurban adalah niat. Nah, yang jadi masalah Pak, kalau almarhum dipotong kurban atas nama almarhum, kira-kira almarhum bisa berniat nggak? Nah itu masalah itu ya. Jadi kurban atas almarhum itu persoalannya adalah karena masalah niat. Apalagi tadi hadis kita baca tadi Pak ya, di antara sunnah kurban adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah orang yang berniat berkurban dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut. Nah pertanyaannya kalau kurban untuk mayit Pak, almarhum di alam barzahnya apakah terikat hukum sunnah ini? Tidak potong rambut, tidak cukur, tidak potong kuku, gitu ya. Nggak berlaku kan? Nah, disinilah yang jadi problem. Dan akhirnya para ulama mempersoalkan kurban untuk mayit dengan 2 masalah. Pertama, kalau kurban itu dasarnya wasiat, maka semua ulama sepakat boleh. Yang mana kalau almarhum sebelum meninggal dia sempat berwasiat akan dipotongkan kurban, semua sepakat itu boleh dan sah. Tapi kalau ini dasarnya tanpa wasiat atau lewat inisiatif dari keluarga, langsung diatasnamakan kepada orang yang meninggal, maka mayoritas ulama mengatakan boleh dan sah, tapi madhab Syafi'i mengatakan ini tidak sah. Karena madhab Syafi'i mensyaratkan kurban itu harus atas dasar wasiat, kalau itu untuk orang yang sudah meninggal. Tapi madhab Syafi'i memberi solusi, kalau kita sebagai anak ingin menghadiahkan pahala kurban ke orang tua kita yang sudah meninggal, caranya adalah kurbannya tetap atas nama orang yang hidup dan dia yang nanti berniat, tapi dia niatkan dalam hati pahalanya ingin saya hadiahkan kepada yang meninggal. Tapi kalau misalnya ini kurban langsung atas nama almarhum, nah itu yang kemudian dalam mazhab Syafi'i boleh nggak? Boleh Pak, tapi tidak sah. Ya, artinya kalau boleh berarti dia hanya sebagai sembelihan biasa saja, tidak sebagai kurban. Ya. Baik, terakhir kita tutup dengan masalah patungan kurban Pak. Patungan kurban ini, maka untuk patungan kurban ada 2 kelompok hewan yang berbeda ya. Yang pertama adalah unta dan sapi dari satu kelompok dan kambing atau domba satu kelompok yang lain. Kalau unta dan sapi Pak maksimal 7 orang, sedangkan kalau kambing dan domba maksimal 1 orang. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Pak, kurban sapi atas nama perusahaan. Nah perusahaan kira-kira berapa orang Pak jumlahnya? Hah? Banyak ya, lebih dari 7 orang Pak. Ya, atau misalnya kurban 1 kambing atas nama ibu-ibu majelis taklim. Ya, mereka iuran uang 100.000 terkumpul 3 juta beli seekor kambing. Boleh nggak kurban seperti ini Pak?
Sapi atas nama perusahaan, kambing satu untuk 30 orang misalnya. Boleh nggak kurban seperti ini? Saya katakan Pak, boleh, tapi tidak sah. Boleh tapi tidak sah ya. Bukan berarti nggak boleh ya, silakan aja kalau ingin seperti itu, tapi tidak sah sebagai kurban. Sama seperti gini Pak, ada orang nggak bisa beli kambing, akhirnya dia beli ayam, ayamnya mau dipotong kurban, boleh nggak? Hah? Boleh Pak, tapi tidak sah. Ya artinya kalau dia mau motong untuk makanan panitia kurban ya silakan aja, bagus gitu ya. Atau kita punya kambing Pak, tiba-tiba sebelum dipotong cacat, matanya buta, boleh nggak kita sembelih nanti untuk kurban? Ya boleh saja, tapi tidak sah. Jadi jangan samakan antara boleh dengan tidak boleh itu Pak. Itu jangan samakan antara tidak boleh dengan tidak sah. Ya karena sebagian saya sering mendengar ada beberapa orang mengatakan, wah nggak boleh kurban pakai ayam. Ya siapa yang melarang? Kalau dikatakan tidak sah, iya. Tapi kalau tidak boleh, itu tidak tepat. Ya. Karena beda antara tidak sah dengan tidak boleh. Nah, karena kenapa Pak? Sebab disebutkan dalam riwayat, Sayyiduna Abdullah bin Abbas pernah berkurban hanya dengan sebutir telur. Ya, ada satu riwayat. Ketika seseorang tidak bisa berkurban dengan hewan ternak, tetap dianjurkan untuk dia bersedekah dengan apa yang bisa dia sedekahkan. Tapi tidak disebut sebagai kurban ya. Tapi kalau terlanjur dia katakan kurban ya silakan saja, karena kurban sendiri artinya apa? Bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, satu unta atau satu sapi maksimal 7 orang. Maka kalau di atas namakan perusahaan itu jatuhnya bukan kurban, jatuhnya sebagai sembelihan biasa. Dan kalau ingin dijadikan sebagai kurban, maka hendaknya dipilih 7 karyawannya yang akan berniat. Nah, masalah nanti makan dagingnya bareng-bareng ya itu urusan lain. Nah, itu cara agar dia bisa jadi kurban. Nah, sedangkan kalau untuk kambing atau domba Pak, bisa hanya untuk 1 orang. Tapi yang jadi masalah begini Pak, ada satu hadis yang mengisyaratkan bahwa 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Ya, kata Nabi SAW, ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wahai manusia, setiap 1 keluarga setiap tahunnya hendaknya dia berkurban minimal seekor kambing. Nah, berarti Pak, berarti kan ini mengisyaratkan kalau 1 kambing itu bisa 1 keluarga, maka tidak mesti 1 orang. Karena yang namanya keluarga itu minimal berapa orang, Pak? Hah? Minimal 2 orang. Ya kalau cuma 1 orang bukan keluarga, jomblo namanya, Pak. Ya. Jadi minimal 2 orang, ya suami istri misalnya. Berarti kan bisa lebih dari 1 orang. Nah, disinilah pemahaman hadis ini perlu diluruskan. Karena yang dimaksud dengan 1 keluarga bukan di atas namakan 1 keluarga, tapi pahalanya mengalir kepada 1 keluarga. Nah, itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah sunnah kifayah. Tapi yang nanti akan berniat hanya 1 orang, dan yang dianjurkan tidak cukur rambut juga hanya 1 orang. Sama Pak seperti kurban atas nama perusahaan. Lah emang 1 perusahaan nggak cukur rambut itu? Ya, ini nggak kan cuma 7 orang aja gitu ya, cuma 7 orang yang ditunjuk aja gitu ya. Nah itu begitu juga dengan kambing, hanya 1 orang saja yang terikat dengan hukum tidak mencukur rambut. Ya tapi 1 keluarganya akan mendapatkan pahala kurban. Tapi yang jadi masalah Pak, di masyarakat kita kan ada tradisi Pak ya, kurban itu bergiliran setiap tahun ya. Tahun ini suaminya, tahun depan istrinya gitu ya. Ada sebagian orang Pak menganggap ini nggak penting atau sesuatu yang nggak perlu dilakukan. Kalau saya malah mengatakan Pak, ini tradisi yang bagus. Kenapa? Karena keluarga yang akan mendapatkan pahala kurban ini terbatas hanya kepada keluarga nasab saja dan pasangannya saja. Dan keluarga nasab itu Pak termasuk 6 keluarga kita. Yang ke atas bapak ibu kakek nenek, yang ke bawah anak cucu, ke samping saudara, keponakan, paman bibi dan sepupu. Maka kalau yang kurban adalah suami, yang dapat pahala kurban keluarga suami. Ya, istrinya dapat pahala kurban suaminya Pak. Orang tua istrinya nggak dapat. Akhirnya istrinya protes, kalau begitu tahun depan gantian gitu. Bilang sama suaminya gitu. Kenapa? Karena orang tua istrinya nggak dapat. Ya, nah, akhirnya tahun depan istrinya yang kurban, orang tua istrinya dapat, tapi mertua nggak dapat. Afdolnya Pak, setiap tahun suaminya kurban, istrinya kurban. Itu jadi biar semuanya dapat pahalanya. Nah, disitulah tradisi kurban ini kemudian muncul di masyarakat kita. Ya, karena yang dapat pahala kurban hanya kerabat nasab saja. Dan yang terakhir Pak, bahkan sebagian ulama ada yang mensyaratkan harus tinggal serumah. Ya, jadi kalau kita punya orang tua sudah terpisah dengan kita rumahnya Pak, maka orang tua yang kurban anaknya nggak dapat pahalanya. Ya, maka kalau misalnya kita ingin dapat pahala kurban orang tua kita Pak, selama Idul Adha ngungsi dulu ke rumah orang tua kita Pak. Karena ada yang mensyaratkan tinggal serumah ya. Dan yang terakhir tadi saya sempat singgung Pak ya, kita tutup dengan masalah ini, boleh nggak non muslim ikut patungan kurban? Non muslim Pak, boleh nggak ikut patungan kurban? Karena pernah ada yang nanya Pak, salah satu di kantor pajak juga, tapi bukan di sini ya.
Ustaz, kita ini lagi patungan kurban, baru dapat 6 orang, ya baru dapat 6 orang, tinggal satu lagi, tiba-tiba ada bos kami kebetulan Nasrani mau ikut patungan. Akhirnya nanya sama saya, Pak, ya, kami khawatir kurbannya nggak sah nih Ustaz, tapi kalau kami tolong nggak enak, ini bos kami nih. Nah, itu gimana tuh solusinya jadi gitu kan? Akhirnya saya katakan, Pak, alhamdulillah ulama kita berbeda pendapat. Nah, artinya adanya perbedaan itu memberi solusi. Satu. Dan lebih alhamdulillah lagi, Pak, mayoritas ulama membolehkan. Jadi bukan pendapat 1-2 ulama, tapi bahkan mayoritas. Karena ada 3 pendapat tentang masalah berbeda niat dalam satu unta atau satu sapi. Jadi satu unta atau satu sapi itu tadi, Pak, kan maksimal 7 orang, berarti 7 niat ya. Kalau dalam mazhab Maliki semuanya harus niat kurban. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi semuanya boleh niatnya beda tapi harus ibadah. Kurban, akikah, nazar, ya dan seterusnya. Sedangkan yang berpeluang bolehnya non-muslim boleh berkurban adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang mana mazhab Syafi'i Hambali membolehkan orang yang berkurban dalam satu sapi itu dia niatnya bukan ibadah. Berarti non-muslim kan niatnya bukan ibadah, Pak. Maka dia bisa ikut patungan kurban. Tapi dengan syarat non-muslim yang ikut patungan kurban ini tadi, Pak, dipastikan niatnya bukan untuk sesembahan selain Allah. Dia hanya ikut patungan sebatas untuk bisa ikut makan saja. Ya, maka ditanya ini mau niatnya apa? Dia bilang, saya mau cuma ikut senang-senang aja bersama umat Islam. Nah, silakan saja, boleh dia ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya, Pak, dari nomor 1 sampai nomor 6 semuanya niat kurban. Yang nomor 7, Pak, untuk Nyi Roro Kidul. Nah, ini nggak boleh. Ya, semuanya menjadi tidak sah. Bukan hanya yang 1/7 saja, 6/7-nya pun nggak sah ya. Jadi dipastikan non-muslim yang ikut ini niatnya hanya sebatas untuk makan saja. Maka itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dan yang kedua, Pak, saya pikir kalau ada yang ingin seperti ini, non-muslim ingin ikut patungan kurban, motongnya jangan lewat panitia kurban. Potong sendiri saja. Apalagi kalau misalnya ada yang niatnya akikah, Pak. Ya, saya mau niat sapi ya, 1 kurban, tapi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 akikah anak saya ada 6. Nah, itu lebih baik lewat panitia kurban atau potong sendiri, Pak? Potong sendiri aja ya, karena panitianya bukan panitia akikoh tapi panitia kurban. Nah, jadi boleh saja dengan niat seperti itu, tapi dengan syarat hanya 1 ekor hanya untuk hewan unta atau sapi ya. Kalau kambing nggak bisa diniatkan seperti itu ya. Baik, penjamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan kurban khususnya dari sisi hukumnya. Sebenarnya masih ada terkait dengan praktek, tapi waktu yang membatasi kita, mungkin kita cukupkan. Ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita beribadah kurban dengan sebaik-baiknya insyaallah nanti di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.